Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bu Deborah dan Pak Rudi. Iya. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa, Bu Luar biasa. Derma. Ya, waduh. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Yuk kita mulai yuk ibadah pagi sekolah minggu hari ini. Tadi bangun tidur sudah berdoa belum? Nah sekarang sudah mandi apa belum? Ayo, ya persiapkan diri yang baik di hadapan Tuhan. Kita memuji muliakan nama Tuhan bersama-sama ibadah hari ini. Yuk kita pujikan saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita berdoa yuk untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa, di saat pagi hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih lagi menyenangkan hati-Mu. Perkenankan Tuhan, pada saat ini Engkau urapi mulut, bibir, lidah kami, hati dan pikiran kami, roh, tubuh dan jiwa kami,
agar kami layak dan berkenan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Suci. Bapa, penuhi hati kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin Bapak Rudi beserta Ibu Deborah pada saat ini dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga biarlah apa yang disampaikan semuanya Tuhan, juga untuk pembicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau berkati. Biar semuanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Anak-anak, saat ini gimana suasana hatinya anak-anak? Kita habis memperingati apa ya Pak Rudi ya? Oh iya, apa itu? Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ulang tahun bangsa kita. Ulang tahun negeri yang tercinta. Keberapa? Keberapa ya Pak Rudi? 79 tahun. Wih. Lama ya sudah. Kita sudah lumayan merdeka. ya. Sudah merdekakah anak-anak? Nah, Dari apa? dari belenggu dosa Bu Deborah. Kita sudah Iya. dimerdekakan oleh Tuhan. Yesus Kristus ya. Nah, sudah selayaknya kita bersuka cita. Yuk, kita pujikan happy ya, happy ya. Ya. Oke. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya,
di rumah punya kakak atau punya adik, rukun ndak ya? Loh, ya harus rukun ya. Satu dengan yang lainnya ya. Oh, sayang ndak ya sama kakak sama adik? Sayang banget Bu Deborah Sama ya. papa mama? Mesti tambah sayang. Nah, Ya. anak-anak, yuk kita pujikan rukun cinta. Rukun cinta satu Sambil- sama lain Oh ya. iya Pak Rudi, sambil kita mempersiapkan untuk persembahan ya. Oh. Nanti bilang sama papa mama, dititipkan ke papa mama untuk transfer. Di gereja boleh, mau dititipkan papa mama, dimasukkan amplop juga boleh loh. Ya. Satu sama lain itulah maunya Tuhan. Setara mata itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Cinta satu sama lain itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara mata itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Haleluya. Baik anak-anak, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau berdoa, dan kita mau menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita mau berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada Mama Papa yang sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati Papa Mama di dalam pekerjaannya, di dalam keluarga, supaya kami anak-anak Tuhan dapat tetap bersekutu di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan juga siapkan guru kami yang hendak menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memimpin guru kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita yang sudah kita siapkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 48. Kita baca bersama-sama. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu. Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat
bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? jawab Kornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh
dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita? lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Tema firman Tuhan pada saat ini berjudul Kornelius menjadi percaya. Anak-anak tahu siapa Kornelius itu? Ya, dia adalah seorang perwira tentara Romawi yang tinggal di Kaisarea. Kornelius dan keluarganya adalah seorang yang bukan Yahudi namun percaya kepada Allahnya orang Yahudi dan rajin berdoa, juga rajin memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Pada saat itu ada dua golongan, golongan Yahudi dan golongan orang bukan Yahudi. Golongan Yahudi tidak mau bergaul dengan golongan orang bukan Yahudi. Dan orang Yahudi memandang bahwa keselamatan itu hanya milik orang Yahudi saja. Orang bukan Yahudi tidak bisa menerima keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan. Karena kesenjangan itu, ada kesenjangan di dalam menilai bahwa ada golongan Yahudi dan orang Yahudi, itu membuat Petrus dan Paulus kesulitan ketika harus menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Nah, anak-anak, ketika Kornelius sedang berdoa, maka nampaklah kepadanya malaikat Tuhan datang kepada Kornelius dan mengatakan bahwa doanya telah didengar Tuhan, dan Tuhan juga melihat bahwa Kornelius rajin memberikan sedekah. Kemudian malaikat ini mengatakan kepada Kornelius agar Kornelius mengutus orang pergi ke Yope untuk menemui Petrus yang saat itu ada di Yope dan tinggal di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Orang suruhan ini agar mengajak Petrus datang ke rumah Kornelius. Nah, ketika mereka berjalan dan hampir sampai di Yope, di situ juga Petrus sedang berdoa. Di siang hari Petrus ketika sedang berdoa, maka tampaklah juga kain yang di dalamnya ada binatang-binatang. Nah, lalu ada suara roh yang mengatakan kepada Petrus agar Petrus bangun menyembelih binatang itu lalu makan. Namun Petrus mengatakan bahwa dia tidak makan binatang seperti itu karena haram. Lalu roh itu mengatakan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Dan suara roh itu sampai 3 kali, diulanginya sampai 3 kali. Dan suara roh itu juga mengatakan kepada Petrus agar Petrus turun ke bawah menemui orang yang sedang mencarinya dan pergi berangkat bersama orang yang mencarinya itu, karena orang yang mencari itu adalah orang suruhan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatur semuanya. Nah, Petrus belajar bahwa dari binatang yang datang ketika dia berdoa tadi, yang nampak bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Jadi dia tidak boleh melihat orang dari bangsa tertentu saja, namun dari semuanya dia tetap harus mengasihinya. Kemudian Petrus pergi bersama orang suruhan Kornelius datang kepada Kornelius. Ketika sampai di rumah Kornelius, di sana
Petrus disambut dengan hangat bukan hanya oleh keluarga Kornelius, tapi oleh sanak saudara Kornelius yang sudah diundang Kornelius untuk datang ke rumahnya. Di rumah Kornelius, Petrus menceritakan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, melakukan karyanya, disalibkan, kemudian mati, dikuburkan, begitu. Kemudian naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan banyak karya-karya yang dilakukan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Petrus kepada Kornelius dan sanak saudaranya. Ketika Petrus menyampaikan ini, maka Roh Allah turun kepada orang-orang yang hadir di rumah Kornelius dan mereka menjadi percaya. Kemudian mereka dibaptiskan. Anak-anak, dari cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mencintai semua bangsa di dunia ini tanpa memandang itu bangsa Yahudi atau bukan Yahudi. Kemudian kita juga belajar bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua bangsa yang percaya kepada Tuhan akan selamat. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi semua bangsa, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasih oleh Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita tanpa memandang suku bangsanya, tanpa memandang warna kulitnya, tanpa memandang rambutnya yang keriting atau yang lurus, ya. Semuanya kita kasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ayat hafalan pada saat ini kita ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34b yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kita tutup Alkitab kita, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami pada pagi hari ini boleh belajar firman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun yang lainnya. Tuhan mengasihi semuanya dan Tuhan ingin menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga akan belajar mengasihi teman kami tanpa memandang dari suku, bangsa apapun, warna kulit, mata sipit atau bulat, rambut keriting atau lurus. Kami ingin seperti Tuhan Yesus mengasihi sesama kami tanpa memandang dari golongan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan tadi? Wow, sudah Bu Deborah. Tentang apa ya Pak Rudi? Oh iya, mengenai Kornelius sama Petrus ya. Iya, sama-sama diberi mimpi. Mimpi tapi dari Tuhan, itu namanya penglihatan. Penglihatan itu sadar, secara sadar ya, mereka itu melihat ya. Jadi dalam penglihatan itu ada contoh-contoh binatang yang berkuku belah, ada yang dibilang haram dan halal waktu itu ya. Itu untuk siapa? Nah, itu untuk itu penglihatannya siapa? penglihatannya si Petrus ya. Petrus. Itu enggak boleh ya, karena apa yang sudah dihalalkan Tuhan, apa yang sudah diciptakan semua Tuhan, oleh Tuhan itu halal adanya ya. Jangan sekali-sekali kita mengharamkannya. Nah,
di situ juga Bapak Cornelius sudah menerima Tuhan Yesus. Iya. Satu keluarga Oh, loh. luar biasa Bertobat ya. loh. Satu Dipanggil jiwa Tuhan. membawa satu keluarga. Dahsyat. Yuk, adik-adik, anak-anak juga jangan mau kalah. Kalau dipanggil temannya, diajak ke temannya ke gereja, ayo Pak Rudi ke gereja sekolah minggu. Oh, ayo, gitu ya. Cepet mandi, ganti baju, langsung berangkat. Oke? Terus kalau ada yang ngajak, ayo main bola yuk. Ya, nanti aja setelah ibadah. Malah ajak ya ada yang temennya yang mau ngajak main bola. Ayo kamu yang ikut ke gereja. Nah, itu. Ke sekolah minggu dulu. Oh ya, seperti itu. Ya, mari kita pujikan. Dengar dia panggil nama saya. Bisa ya? Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Hebat, anak-anak. Ada sukacita, anak-anak? Amin, puji Tuhan. Hari ini nggak boleh lemas. Harus sukacita ya Pak Rudi. Harus semangat. Nah, karena kita sudah merdeka. Kita sudah Menangkan, ya. dimenangkan. Dari belenggu maut, belenggu dosa, ya. Sudah tidak terkekang lagi kita. Bebas bersama Tuhan Yesus Kristus, ya. Baik, gak terasa Pak Rudi. Iya. Tiba waktunya kita sudah mengakhiri. Ya, untuk saat ini
Di kesempatan yang lain kita akan ketemu lagi. Oke? Dengan tetap semangat dan Merdeka. sukacita. Oke. Baik. Kita akan berdoa. Nanti setelah berdoa kita akan pujikan Bapak terima kasih. Doa akan ditutup oleh Bapak Rudi. Yuk, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah, Engkau yang terdahsyat, Engkau Allah kami yang penuh kuasa, yang senantiasa mengasihi kami, memberkati kami, memimpin dan membimbing kami. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir saat ini Tuhan, Engkau sudah penuhi kami, Engkau sudah pimpin kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba waktunya kami hendak undur pada kesempatan saat ini. Bapa, sertai kami senantiasa dalam kehidupan kami melalui penyertaan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Engkau pun memberikan kesehatan dalam kehidupan kami, hingga kami dapat bertemu, berjumpa kembali untuk memuji muliakan nama Tuhan, bersama dengan saudara-saudari kami yang terkasih, baik di tempat ibadah maupun di ruangan Zoom, ruangan YouTube atau streaming saat ini. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, kiranya doa yang tiada sempurna dan jauh daripada sempurna ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, di mana telah menyempurnakan doa-doa kami di dalam doa pengajarannya pada kami melalui doa Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu, Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. memberkati. Tetap semangat. Merdeka. Tuhan Yesus berkati.